hasil kerja media tentang kesehatan reproduksi. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai kesehatan reproduksi, di mana materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai pengertian kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan pencegahan penyakit menular seksual. Pertama, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Kemudian organ reproduksi. Ada organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Organ reproduksi wanita terdiri dari sepasang indung telur atau ovarium, sepasang fimbria, sepasang saluran telur, rahim atau uterus, dan vagina. Kemudian organ reproduksi pria terdiri dari sepasang buah zakar, skrotum, saluran sperma, penis, dan lubang kencing. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan materi terkait pemeriksaan kesehatan reproduksi. Screening pranikah. Screening pranikah merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan sebelum menikah. Pemeriksaan screening pranikah meliputi pemeriksaan genetik, penyakit infeksi dan menular melalui darah dan hubungan seksual. Pemeriksaan disarankan dilakukan 6 bulan sebelumnya. Selanjutnya yaitu screening marital. Screening marital merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan saat memasuki tahap perkawinan. Adapun serangkaian tes yang dilakukan antara lain pemeriksaan fisik, pemeriksaan penyakit hereditas, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan organ reproduksi, dan pemeriksaan alergi. Penyakit menular seksual. Yang pertama, gonorea. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Gejala pada laki-laki antara lain nyeri saat kencing, keluar nanah, gatal, dan perih saat buang air kecil. Sedangkan gejala pada wanita yaitu sebagian besar sekitar 60-80% tidak ada gejala atau keluar nanah saat buang air kecil. Selanjutnya, infeksi chlamydia. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Gejala ini mirip dengan gonorea namun lebih ringan. Ketiga, ada sifilis atau raja singa. Sifilis disebabkan oleh bakteri. Gejalanya yaitu luka pada kemaluan yang tidak nyeri dan berwarna kemerahan. Bias disertai pembengkakan kelenjar di seluruh tubuh, bercak merah pada kulit yang tidak khas, hilangnya kontrol saraf, dan akibatnya dapat mengalami pikun dan sering ngompol. Yang keempat, ada herpes genitalis. Infeksi ini disebabkan oleh virus. Gejalanya yang timbul gembolan bindul-bindul berukuran kecil, biasanya berisi air atau darah, terutama pada pasien terkena atau penderita HIV. Selanjutnya yaitu nomor 4, HIV/AIDS. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penderita yang terjangkit HIV mudah terkena penyakit infeksi lain dan keganasan. Yang kedua yaitu AIDS, merupakan kumpulan gejala akibat gangguan sistem kekebalan tubuh yang didapat. Sampai saat ini, obat yang tersedia hanya untuk menghilangkan virus HIV, bukan untuk memberantasnya. Yang ketiga yaitu HIV/AIDS, menular lewat cairan tubuh, antara lain cairan mani, cairan vagina, produk darah, dan air susu. Penularannya melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik bekas dari ibu hamil ke janinnya. Yang terakhir yaitu pengidap HIV/AIDS, dapat terlihat normal dan baik-baik saja. Orang yang baru saja tertular HIV sudah langsung dapat menularkan ke orang lain. Pencegahan infeksi saluran reproduksi atau ISR, penyakit menular seksual atau PMS, dan HIV/AIDS menggunakan metode ABCDE antara lain: A. Absen, tidak berhubungan seksual saat jauh dari pasangan. B. Be faithful atau setia, tidak berganti-ganti pasangan. C. Menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. D. Drugs, yaitu tidak menggunakan narkoba. E. Education, yaitu aktif mencari informasi yang benar. Adapun cara-cara menjaga kesehatan reproduksi yaitu ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, tidak memakai pakaian dalam yang ketat dan berbahan sintetik, membersihkan organ reproduksi luar dari arah depan ke belakang, menggunakan air bersih dan dikeringkan. Tidak terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina, jangan menggunakan panty liner dalam waktu yang lama, ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Bagi laki-laki sebaiknya disunat. Sekian, terima kasih.
Dede.